Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya seperti orang-orang Parisi, Avenue Valley Elohim, dan kemudian kita hanya bisa Elohim, Elohim, dan kemudian semua dengan gaya orang ingin menunjukkan saya lebih suci, saya lebih hebat, saya lebih daripada yang lain, saya lebih rajin, saya lebih banyak memberi derma, dan itulah orang-orang Parisi, orang-orang Parisi yang selalu ingin dipuji. Bahkan di ujungnya itu diberi tali-tali sembahyang di pakaiannya. Bahkan kemudian ada doa-doa, ayat-ayat dari Taurat yang dicentelkan di setiap tali-tali sembahyang. Disitulah dia merasa dekat dengan Tuhan, dekat dengan Taurat, dekat dengan Musa, dekat dengan para nabi. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Minggu Biasa yang ke-31. Yesus mengajak kita untuk hati-hati. Kalau Anda mengikuti orang-orang Parisi dan ahli Taurat, ikutilah mereka, ajaran mereka, tapi jangan ikuti mereka lakukan apa yang mereka lakukan, karena mereka mengajar tetapi tidak melaksanakannya. Mereka memberi beban-beban kepada orang-orang itu atau warga umat, tetapi mereka tidak melakukannya. Maka kamu jangan mencari muka seperti itu. Saudara-saudari, kemudian Injil dilanjutkan. Jangan kamu mau disebut sebagai rabi, karena hanya satu rabimu. Jangan kamu disebut sebagai bapa, hanya satu bapamu. Jangan kamu disebut sebagai pemimpin, hanya satu pemimpinmu, yaitu Yesus Kristus. Yang meninggikan diri akan direndahkan, yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudari yang terkasih, orang Parisi yang menunjukkan dia orang yang lebih hebat dari orang lain, lebih suci, lebih aktif, lebih banyak puasa mati raga, lebih banyak berderma, itu orang-orang munafik yang ingin ditunjukkan dalam hidup sehari-hari. Maka saya teringat ketika saya mendampingi pengungsi di daerah Turgo dulu, bagaimana orang-orang itu membutuhkan bantuan, tapi kemudian bantuan-bantuan itu, truk-truk yang ada isi beras, ada isi mie instan, semuanya mungkin tidak semua, beberapa dibawa turun lagi, hilang kemana tidak tahu. Jatahnya pengungsi pun akhirnya dimakan juga. Padahal dia mengatasnamakan diri sosial. Dia mengatasnamakan diri orang yang membantu orang lain. Tetapi dibalik mengurusi orang lain, dia mencari keuntungan. Bahkan keuntungan yang sepele, harga murah pun diambil juga untuk disimpan bagi dirinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kritik ini sama juga mengena diri saya sebagai seorang imam. Karena kalau zaman itu orang Parisi, imam-imam, ahli Taurat, untuk agama Yahudi, untuk agama Katolik sekarang adalah saya sebagai imam, uskup, mungkin juga prodiakon, mungkin juga katekis, pengajar-pengajar kitab suci. Semuanya itu kadang-kadang bisa menjadi bahan refleksi Injil hari ini untuk kami semua. Hanya mengajarkan, hanya berkhotbah, tetapi tidak melaksanakannya. Gajah diblangkoni, iso kojak, ora iso nglakoni. Bisa khotbah, tidak bisa melaksanakan. Bukan zamannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang sudah dituakan, yang sudah dihormati, mungkin romo, mungkin juga orang-orang yang kita anggap bijaksana di masyarakat, tiba-tiba kita melihat kelemahannya. Di situ kelemahan manusia.
Kalau kelemahan itu akhirnya mendominasi, maka itu namanya gajah dibelangkoni. Tetapi kalau kelemahan kadang-kadang jatuh, itu artinya kelupaan dan bisa diperbaiki. Maka satu, selain kita tidak perlu menurut Yesus tergantung kepada pemimpin-pemimpin kita, karena iman itu adalah relasi saya dengan Tuhan, bukan dengan pemimpin saya. Maka prinsip saya di hadapan Tuhan, punya iman pribadi, mempribadikan kepercayaan iman, membatinkan dalam diri saya tanpa menilai orang lain, bahkan yang kita anggap guru rohani kadang mengecewakan kita. Kita jalan terus karena Tuhan yang selalu menyertai kita. Tetapi di sisi lain kita sendiri juga diundang untuk semakin mengajarkan dan melaksanakan, memberi contoh teladan. Disitulah kita menemukan diri kita dipanggil menjadi pemimpin-pemimpin oleh Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Oh, iya.